Saat ini siapkan hati kita, saudara, untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Pastikan setiap kita datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan kita untuk menyembah Tuhan, dengan gairah kita untuk mencari wajah-Nya, kehendak-Nya dalam kehidupan setiap kita saat ini. Bapa, kami datang saat ini dalam hadirat-Mu. Dengan penuh kerinduan hati kami, layakkan setiap kami ya Bapa. Kuduskan, sucikan hidup kami, agar kami layak untuk bertemu dengan Engkau. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ini dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah,
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu di saat kami menyembah-Mu, maka Roh-Mu kan bekerja di tengah-tengah kami. Saat kami sembah, saat kami puji Engkau, saat kami berikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, Tuhan, yang kudus dan yang berkenan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Nikmati hadirat Tuhan saudara saat ini. Dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Dalam hadiratnya mampu memulihkan hati setiap kita saat ini. Sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini, saudara, sangat wajar jika kita mengalami kelemahan dalam hidup ini. Namun Tuhan itu baik. Dia berikan hadiratnya bagi setiap kita, agar di dalam hadirat Tuhan itu kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita bisa bertemu dengan pribadi yang sangat kita cintai, yang sanggup memberikan kita kekuatan, penghiburan, kemampuan, agar kita bisa terus berjalan dalam rencananya. Kami mengucap syukur Bapa hari ini. Satu hari lagi Kau berikan bagi kami bisa menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami tahu waktu ini waktu yang sangat berharga bagi kami. Karena itu Bapa, kami tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk bertemu dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah
segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kesetiaan-Mu Tuhan tak terungkapkan. Katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya. Kami rindukan untuk menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Naikkan penyembahan-Mu saat ini di hadapan Tuhan sebagai dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Yes, Lord. Tiap hari Bapa, biarkan terus kami menyembah-Mu, mengucapkan syukur buat kesetiaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, haleluya, amin. Jesus, takkan pernah kami bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu Bapa, ku bawa kepadamu, amin. Oh Tuhan, oh, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Biarlah saudara, setiap pujian penyembahan kita menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan, bisa naik di hadiratnya, menyenangkan hati Dia. Karena pujian yang kita naikkan tidak hanya sebatas di mulut saja, tapi benar-benar dari dalam hati kita, dari hidup kita, benar-benar bersyukur pada Tuhan, menyembah Dia, yaitu seluruh keberadaan hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Ada makna yang menarik pada waktu kita mendengar pujian dan penyembahan, praise and worship, saudara. Kata pujian, kata praise itu identik dengan yang kita lakukan pada waktu kita berada di satu ibadah, di satu kebaktian. Pasti ada sesi di mana kita bersorak-sorai, bertepuk tangan, memuji Tuhan, mendeklarasikan kebaikannya, setiap janjinya, bahkan dengan apa yang barusan kita lakukan juga. Bernyanyi bagi Tuhan buat setiap kebaikannya yang kita bisa alami dalam kehidupan setiap kita. Namun saudara, jangan pernah lupa, setelah kata pujian ada kata penyembahan, praise and worship. Dan worship ini suatu hal yang luar biasa, memiliki makna yang sangat dalam, saudara. Karena pujian dan penyembahan tidak bisa dilepaskan. Itu adalah satu kesatuan. Di mulut kita mengatakan Tuhan baik. Dari mulut kita memuji Dia, memuliakan Dia, bersorak-sorai bagi namanya. Tapi jangan lupa, setelah pujian, penyembahan. Nah, hidup kita adalah penyembahan di hadapan Tuhan, saudara. Kita harus tahu identitas kita. Kita adalah penyembah. Kalau berbicara tentang penyembah, seluruh keberadaan hidup kita ini adalah penyembahan di mata Tuhan, sehingga sungguh-sungguh bisa menyenangkan hati Tuhan. Seperti di dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tapi di dalam Roma 12 ayat 1 berkata demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kata penyembahan ini dalam sekali maknanya, saudara, bahwa seluruh hidup kita ini adalah persembahan di mata Tuhan, adalah satu ibadah yang sejati. Saya perhatikan kata ibadahmu yang sejati di dalam bahasa aslinya dikatakan earestos, saudara, yang artinya berkenan dan juga diterima. Karena itu, saudara, keberkenanan kita di hadapan Tuhan tidak pernah bisa diukur dengan berapa banyak kita mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Mungkin secara materi kita bisa memberikan dengan jumlah yang cukup banyak, maka setelah itu disebut sebagai orang yang sudah berkenan di hadapan Tuhan, sudah melakukan ibadah yang sejati. Tidak dapat diukur dengan hal itu, saudara. Karena persembahan yang benar-benar kudus, persembahan yang benar-benar bisa diterima oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan,
itu adalah berbicara tentang hidup kita. Hidup yang sudah Tuhan berikan, kepercayaannya sudah Tuhan berikan, apapun itu dalam hidup kita saudara. Kita harus kembalikan lagi di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Dia dan juga untuk kesenangan hati Tuhan. Saya bandingkan seperti ini saudara. Ada seorang pejabat atau menteri saudara, dan ini kedudukannya kita tahu kalau kita sebut pejabat atau menteri dalam pemerintahan berarti punya kedudukan yang cukup tinggi dan sering bertemu dengan pemimpin negara saudara. Pada suatu waktu dia datang untuk mengikuti sebuah upacara bendera. Dan apakah pejabat atau menteri itu setelah dia ikut satu kali upacara bendera, maka dia disebut sebagai pejabat atau menteri yang benar-benar setia kepada negaranya, yang benar-benar loyal kepada negaranya saudara? Belum tentu. Karena sesungguhnya hal itu hanya bersifat seremonial. Upacara yang dilakukan itu bersifat seremonial. Selebihnya daripada itu, sang pejabat atau menteri itu saudara, dia akan dinilai pada waktu dia bekerja di lapangan. Pada waktu dia mengambil setiap keputusan yang harus diambil, yang harus dibuat, dan bagaimana karakter yang ia miliki selama dia bekerja memimpin bangsa ini bersama dengan pemimpin negara kita. Begitu pula dengan setiap kita anak-anak Tuhan. Ibadah yang kita lakukan di dalam setiap kebaktian saudara, setiap KKR yang ada, semua itu sebenarnya hanya bersifat seremonial. Tetapi bukan berarti hal itu tidak penting. Itu sangat penting bagi setiap kita. Namun ada hal yang jauh lebih penting tentang penyembahan itu sendiri, berkenaan dengan gaya hidup saudara. Jadi hidup kita dinilai oleh Tuhan pada waktu ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan dalam hidup ini, bagaimana kita bertingkah laku, berbicara, memperlakukan orang lain, bahkan bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan di keseharian hidup kita saudara. Itu yang Tuhan lihat, dan hal itu adalah sebagai ibadah kita yang benar, yang sejati di hadapan Tuhan. Kita belajar saudara dari Ratu Esther. Saudara pasti sudah tahu kisahnya, bagaimana Esther ini adalah berasal dari kalangan orang biasa saudara, tetapi dengan suatu proses yang luar biasa, akhirnya Esther bisa masuk ke dalam kerajaan dan bersanding dengan raja saudara saat itu. Namun sebelum Esther bisa bertemu dengan raja, ada satu hal yang menarik yang saya dapatkan, bahwa ternyata saudara, pertemuan hanya satu kali saja dalam satu hari dengan raja itu, Esther mempersiapkan dirinya selama 1 tahun. Dan kalau kita lihat, ini kisah waktu dulu saudara, waktu sebelum seseorang itu bertemu dengan raja, apalagi akan menjadi ratu bagi sang raja, ini gak sembarangan saudara. Prosesnya begitu panjang. Esther dari orang biasa selama 1 tahun, yang dia lakukan, dia mempersiapkan dirinya dengan baik saudara. Dia memakai segala wangi-wangian yang ada. Dan kita lihat wangi-wangian yang Esther pakai untuk tubuhnya saudara, itu tidak serta-merta hanya disemprot saja, tidak. Tapi ada satu ritual yang harus dia lakukan setiap waktu. Jadi untuk bisa membuat tubuhnya itu harum, Esther ini harus berkorban. Dia harus menguapi dirinya sedemikian rupa dengan wewangian yang ada. Saat itu Esther menggunakan mur saudara. Dan mur ini karakteristiknya pahit, tetapi sangat harum sekali. Nah, Esther menggunakan mur ini setiap waktu selama kurang lebih 1 tahun saudara. Sehingga yang tadinya tubuhnya mungkin tidak begitu wangi,
tapi karena setiap hari, setiap waktu dia menguapi dirinya, dia mewangikan dirinya, mempersiapkan begitu rupa hanya untuk dia bisa bertemu dengan raja satu malam saja, saudara. Maka selama proses 1 tahun itu, tubuhnya yang tadinya tidak bau wangi, tidak bau harum, menjadi harum. Pada waktu Esther keluar, mungkin dalam radius sekitar 5 meter, 10 meter, saudara, wanginya bisa tercium oleh banyak orang di sekitar dia. Tetapi prosesnya cukup menyakitkan. Badan yang diuapkan itu pasti rasanya sangat panas, saudara. Dan dia harus benar-benar rela agar tubuhnya itu bisa diwangikan. Dan mur ini juga, saudara, berguna sebagai antiseptik. Nah, mungkin sebagai wanita yang biasa saat itu, dia tidak memiliki perawatan yang begitu luar biasa, sehingga mungkin kulitnya kurang bagus, kulitnya kering, saudara. Tetapi begitu dia akan bertemu dengan raja, dia persiapkan sedemikian rupa, sehingga pada waktu dia bertemu dengan sang raja, raja bisa mencium harumnya, wanginya, tubuhnya dari kejauhan, saudara, dan melihat sosok Esther yang sangat rupawan, yang cantik. Nah, hal ini juga berbicara tentang hidup setiap kita. Ini berbicara tentang worship, saudara. Ini berbicara tentang penyembahan. Dan penyembahan yang sejati lahir dari pengorbanan. Setiap kita harus mempersiapkan kehidupan, saudara, sebelum kita bertemu dengan Tuhan satu saat nanti. Hendaklah hidup kita bisa wangi di hadapan Tuhan. Karena itu waktu yang ada saat ini, penyembahan kita gunakan sebagai sarana untuk membersihkan diri kita dari hal-hal duniawi, saudara, yang tidak baik, dari karakter-karakter kita yang gak baik, dari kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Kita sinkronkan terus dengan firman Tuhan, sehingga hal itu, saudara, bisa menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan hal itu harus kita lakukan secara konsisten, bukan sekali 2 kali, tapi secara terus menerus. Sama seperti Esther, sebelum bertemu raja, dia lakukan hal itu, mewangikan tubuhnya secara terus menerus. Begitu pula dengan kita harus mau diproses dalam hidup ini. Setiap pergumulan, masalah yang kita hadapi membawa setiap kita kepada 2 pilihan. Pilihan yang baik atau tidak baik. Pilihan yang sesuai dengan kemauan kita atau pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan hal itu kadangkala membuat kita sakit, saudara. Tapi saya mau katakan, itu adalah pengorbanan kita untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang wangi di hadapan Tuhan. Penyembahan kita bukan hanya sekedar keluar dari mulut, tapi dari hidup kita, dari hati kita, sebagai penyembah-penyembah Tuhan yang penuh dengan kerinduan mencari Tuhan, mencari wajahnya, bergairah dengan kasih-Nya. Jangan pernah puas dengan kehidupanmu saat ini. Maksud saya adalah bukan tentang harta benda yang kita miliki, bukan tentang jabatan yang saat ini kita duduki, saudara. Tapi hal ini berbicara tentang ketuhanan. Biarlah kita bisa terus mencari Dia, mencari wajah Tuhan secara terus menerus, sehingga kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Hidup kita diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan, dan setiap kita menjadi penyembah-penyembah yang Tuhan cari. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang
ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bawa korban syukur kami saat ku masuk ke hadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saudara, dibutuhkan kerendahan hati kita, kerelaan hati kita saat kita datang pada Tuhan dan berkata pada Dia bahwa Tuhan, kami bawa korban syukur kami. Korban ini adalah hidup kami Tuhan, yang kami persembahkan dalam hadirat-Mu untuk kepentingan-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Katakan, ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih ya Bapa. Benar, sebab Tuhan baik. Engkau baik, teramat baik di hidup kami ya Bapa. Engkau telah memilih kami sebagai penyembah-Mu yang Engkau cari. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Engkau sebagai Raja kami, Raja kemuliaan. Amin. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur Bapa.
Kami berdoa saat ini agar kami bisa dimampukan untuk dapat mencari hati-Mu, untuk mengenal isi hati-Mu ya Tuhan. Bukan mengejar kehebatanmu, bukan mengejar kuasamu, bukan mengejar Amin. mujizatmu saja atau berkatmu saja ya Bapa. Tetapi kami mau mengejar hatimu, mengejar kasihmu Tuhan. Karena kami mau mendapat perkenananmu Tuhan untuk hidup kami. Kami mau menjadi penyembah-penyembahmu yang Engkau cari. Bukan penyembah-penyembahmu yang biasa-biasa ya Tuhan. Tapi lewat hati kami, lewat seluruh pengorbanan hidup kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Inilah kami ya Bapa. Seluruh hidup kami adalah penyembahan kami yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Kami ingin menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bukan situasi yang mempengaruhi penyembahan kami, tetapi lewat gairah kami, kerinduan kami untuk menggebu-gebu mencari Engkau, mengasihi Engkau, mencintai Engkau sebagai calon mempelai-Mu yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa saat ini untuk seluruh pendengar suara Gracia, untuk seluruh pendengar saat menyembah dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini untuk menjamah kami, untuk memberikan urapan-Mu, untuk memberikan kasih-Mu kepada kami semua ya Bapa. Karena lewat pendengaran akan firman Tuhan, dan lewat pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan ini Tuhan, semuanya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan kami waktu demi waktu untuk kami secara bebas boleh menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Katakan sekali lagi, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan berselamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Amin. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Amin.
segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami menyembahmu Yesus untuk selama-lamanya. Lalui hidup kami yang menyenangkan hatimu.